Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang dukun yang terkenal, namanya Pak Broto dengan rambut panjangnya yaigi sedikit gimbal. Tapi Pak Broto ini beda dari yang lain. Kalau dukun lain punya jubah mistis dan tongkat dari kayu sakti, Pak Broto cuma pakai kaos oblong lusuh dan celana kolor motif bunga. Alat sakti andalannya bukan batu akik, melainkan obeng. Suatu hari datanglah seorang bapak-bapak dengan wajah panik. "Pak Broto, tolong saya," katanya terengah-engah. "Motor saya tiba-tiba mogok. Sudah 3 bengkel saya datangi, tidak ada yang bisa." Pak Broto mengangguk-angguk, lalu mengambil obeng kesayangannya. Dia mendekati motor yang mogok itu. Matanya menyipit, lalu obengnya dia arahkan ke mesin motor. "Ini ada yang tidak beres," bisik Pak Broto dramatis. "Ada jin yang menyumbat di bagian ini." Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk karburator motor. Si bapak itu merinding. "Jin apa, Pak?" tanyanya ketakutan. Pak Broto berdehem, lalu dengan sigap membongkar karburator. "Ini jin yang namanya kotoran," kata Pak Broto sambil menunjukkan gumpalan lumpur kering. "Ini jin yang bikin motornya rewel." Si bapak melongo. Pak Broto dengan santai membersihkan kotoran itu, merakit kembali karburator lalu menyalakan motor. Motor langsung hidup normal. "Nah, sudah selesai," kata Pak Broto sambil membersihkan tangan. "Biaya ritualnya 50.000. Si bapak bingung. "Ritual apa, Pak?" "Ritual bongkar pasang," jawab Pak Broto sambil tersenyum. Sejak saat itu Pak Broto semakin terkenal, tapi bukan karena kesaktiannya, melainkan karena keahliannya memperbaiki motor, pompa air, bahkan sampai remote TV yang rusak. Gelar dukunnya pun diganti menjadi dukun bengkel. Suatu sore ada seorang ibu datang dengan wajah cemberut. "Pak Broto," katanya, "anak saya rewel sekali. Tidak mau makan, kerjaannya nangis terus." Pak Broto mengambil obengnya. "Tolong ambilkan medianya," katanya serius. Sang ibu bingung. "Media apa, Pak?" "Itu boneka yang sering dia pegang," jawab Pak Broto. Sang ibu mengambil boneka anak kesayangannya. Pak Broto mendekat mengamati boneka itu dari atas ke bawah. Lalu dengan dramatis dia menekan tombol kecil di punggung boneka itu. Tiba-tiba suara nyanyian dari boneka itu terdengar sangat keras dan melengking. "Nah, ini jin yang mengganggu," kata Pak Broto. Baterainya sudah mau habis. Dia mengganti baterai boneka, dan seketika nyanyiannya kembali normal. Sang ibu terheran-heran. Malam itu anak-anaknya tidur nyenyak, tidak lagi rewel. Desas-desus pun menyebar. "Kalau ada masalah, datang saja ke dukun bengkel Pak Broto. Dia bisa mengatasi semua jin," kata orang-orang. Sampai suatu hari Pak Broto kedatangan tamu dari luar kota. Wajahnya pucat pasi. "Pak Broto," katanya gemetar, "saya diganggu jin di rumah saya. Lampu sering kedap-kedip sendiri, suara-suara aneh, bahkan TV saya sering mati hidup." Pak Broto tersenyum. "Tenang, itu masalah gampang." Dia datang ke rumah tamu itu membawa obeng dan tang. Sampai di sana, Pak Broto langsung memeriksa meteran listrik, lalu membongkar stop kontak. Dengan teliti, dia menyambungkan kembali kabel-kabel yang kendor. Klik lampu kembali menyala terang. Dia juga memperbaiki TV dengan mengganti kabel yang putus. Tamu itu melihat dengan takjub. "Jadi, jin itu sebenarnya apa, Pak?" tanyanya penasaran. Pak Broto menepuk pundaknya. "Semua itu cuma jin yang namanya listrik kendor," katanya. "Masalah teknis yang butuh sedikit keahlian magis."